Halo, selamat pagi. Ketemu kita channel YouTube Bang dari tutorial. Kali ini ada tutorial untuk Samsung A70, dimana kalau misalnya tombol on off-nya rusak, bisa kita hidupkan untuk dalam kondisi darurat. Jadi sebagaimana caranya, mudah saja. Teman-teman hanya bisa gunakan obeng saja. Kita bongkar dulu menggunakan obeng ini saja. Kemudian alatnya satu lagi adalah hanya menggunakan ini. Jadi handphone kita akan kembali hidup untuk jangka waktu lama selagi tombol on off-nya kita bisa beli dulu di online, kemudian baru kita pasang, jadi bisa hidup normal. Jadi caranya bagaimana? Kita sudah buka untuk backdoornya. Untuk backdoornya ini kita buka dulu untuk bagian luar dulu. Jadi dia ada dua lapis. Nah, jadi pertama untuk backdoor luarnya, kemudian di sini ada baut-baut sudah kita bongkar menggunakan obeng 1,5 seperti ini. Setelah kita buka, kita coba lepas seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk fleksibel on off bisa kita ganti. Di sini ada fleksibel on off-nya. Ini fleksibel power. Jadi sebelumnya kalau misalnya mati total on off tidak bisa berfungsi, kita cas masih bisa. Coba bersihkan dulu. Untuk bagian bawah ini adalah untuk volume atas bawah. Kemudian ini adalah untuk tombol on off. Jadi untuk tombol on off di bagian atas ini jalur power, kemudian jalur ground satu. Jadi kemudian bawah ini jalur volume atas, volume bawah, dia ada dua. Jadi seperti itu. Jadi untuk jalur on off di bagian ini, yang bagian tegak ini vertikal. Yang horizontal ini adalah untuk jalur volume off. Tombol volume. Jadi menjadi satu. Jadi kalau misalnya ada rusak salah satu, bisa kita ganti saja ini. Ini kita congkel saja platnya nih. Mudah, kemudian kita tempel lagi di plat seperti itu. Untuk tombol luar dia hanya ikut saja seperti itu. Nah, ini koneksinya di mana? Koneksinya adalah di sini. Jadi untuk bagian yang datar ataupun horizontal, dan nempelnya di sini. Nah, seperti itu. Untuk yang bagian vertikal ini ada jalur power on off ataupun power, itu yang tegak nih. Jadi ada dua nih. Ini yang berfungsinya untuk jalur koneksinya. Jadi untuk menghidupkan tanpa tombol on off ini bisa kita lakukan. Jadi bisa kita gunakan obeng ini saja juga bisa. Obeng ini bisa kita gunakan, jadi tidak perlu kabel. Jadi caranya nih, jalur power ini tadi adalah jalur yang vertikal yang tegak. Kita sentuhkan saja nih. Nah, kita shortkan antara dua ini. Masih belum, jadi belum connect berarti. Kita coba yang ada kabel biar enak. Bisa kita groundkan satu di sini bisa, kemudian kita tempelkan di sini bisa, salah satu bisa ini sama ground, ataupun kita kedua-duanya kita tempelkan juga bisa. Nah, ini sudah hidup. Jadi caranya ada mudah, kita tempelkan saja menggunakan kabel seperti ini, satu ke ground ataupun satu ke salah satu pin out yang di bagian bawah ini. Jadi caranya mudah sekali. Jadi dua ini tadi kita groundkan, kemudian kita shortkan saja dua ini, bisa hidup normal seperti ini. Saya kira seperti itu. Teman-teman pasti bisa untuk menghidupkannya. Kemudian kalau misalnya baterainya habis, harus kita ulangi seperti ini lagi. Jadi sebelum baterainya habis langsung kita cas ulang. Dan untuk membangunkan layar, karena ini fingerprintnya tidak ada, jadi kita langsung aktifkan, misalnya sentuh dua kali di layar seperti itu. Kita aktifkan untuk membangunkan layar, kita sentuh dua kali di pengaturan untuk membangunkan layar seperti itu. Ataupun juga misalnya kalau misalnya kita lupa untuk membangun layar, bisa kita cas. Nah, kalau kita cas harus kita bawa power bank, ataupun juga misalnya kita panggil kata miss call, baru kita bisa aktifkan untuk layarnya seperti itu. Jadi caranya mudah, hanya butuh obeng untuk membongkarnya, kemudian bisa gunakan kabel ini juga bisa, ataupun gunakan pinset, gunakan yang logam. Untuk intinya adalah untuk menghubungkan antara jalur power ke ground bisa, ataupun ke titik salah satu ini bisa. Kita gabungkan saja ini dengan logam bisa. Kita sentuhkan ya. Untuk bagian bawah ini adalah jalur volume. Jadi volume atas bawah, kemudian kita groundkan satu ke salah satu, kita cek apa volume atas ataupun volume bawah di salah satunya seperti itu. Jadi kalau untuk sudah alatnya sudah nyampe, misalnya fleksibel on off-nya bisa kita ganti sendiri. Nah, gantinya ini tidak perlu alat lagi, cukup ditempel saja nih. Ini hanya double tip saja. Kemudian ditempel di plat. Nah, seperti ini. Ini tidak ada fingerprint. Jadi fingerprintnya tidak ada. Jadi seperti ini. Setelah selesai bisa kita pasang lagi seperti biasa. Kemudian kalau misalnya sudah ada fleksibel on off, bisa langsung kita pasang sendiri, ataupun juga misalnya kalau tidak bisa ya kita bawa di tukang servis, kita pasangkan seperti itu. Jadi ongkos pasang jasa saja. Ini kita baut lagi, setelah kita baut baru kita pasang back covernya. Nah, untuk pemasang back covernya ini bisa kita gunakan lem double tip bisa, ataupun juga lem bakar juga bisa, tapi jangan menggunakan lem Alteco ataupun lem seperti lem Korea ataupun lem Alteco seperti itu, nanti merusak back covernya. Gunakan lem yang ataupun lem LCD juga bisa.
ataupun juga belikan lem isolasi yang double tip yang tipis seperti jelly itu. Nah, itu lebih kuat, bisa beli di online ataupun juga lem biasa di kertas biasa di toko alat tulis kantor itu ada. Saya kira seperti itu saja. Mudah-mudahan cara ini bisa manfaat. Kalau misalnya untuk bertanya-tanya atau pembelian komponen, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab sesegera mungkin, ataupun kita bagikan link pembelian komponen, ataupun juga misalnya konsultasi mengenai handphone, nanti kita akan bantu untuk jawab. Sekian saja, semoga bisa manfaat. Kalau misalnya berguna, bisa di like, di share saja, di subscribe untuk pengembangan channel YouTube kita nih. Semoga bisa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.